kopi di Indonesia saat ini menjadi tren populer. Secangkir seduhan biji kopi kini menjadi gaya hidup yang tak hanya sekadar menikmati secangkir minuman, tetapi juga membawa cerita, pertemuan, dan kebersamaan dalam setiap cangkirnya. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar dunia dengan sejarah yang panjang sejak abad ke-17 saat Belanda membawa tanaman kopi pertama ke Batavia. Belanda membawa kopi Arabica dari Malabar, India, dan meski tumbuh subur, pada awalnya perkebunan kopi di Indonesia tidak berjalan mulus. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang ekstrim berdampak dengan matinya tanaman kopi. Pada tahun 1699, bibit kopi kembali datang dan berhasil dibudidayakan. Kopi yang berhasil dibudidayakan inilah yang selanjutnya diekspor pertama kali dari Pulau Jawa menuju Eropa pada tahun 1711. Tanaman kopi ini selanjutnya menjadi salah satu komoditi utama dalam sistem tanam paksa. Kopi menjadi komoditas utama yang diekspor ke Eropa dan menjadikan Indonesia terkenal dengan biji kopinya yang berkualitas tinggi. Salah satu jenis kopi yang terkenal dan memiliki harga yang fantastis ialah kopi luwak. Memiliki asal-usul yang unik, membuatnya lebih spesial daripada jenis kopi pada umumnya. Pada masa tanam paksa, yakni 1830 hingga 1870, para petani dilarang mencicipi hasil panen dari biji kopi yang mereka tanam sendiri. Namun, tanpa sengaja, para petani ini menyaksikan hewan luwak yang sering memakan buah-buah yang berserakan. Mereka memperhatikan bahwa luwak yang sering memakan buah kopi yang berserakan hanya mencerna daging buahnya saja, sedangkan kulit ari dan biji kopinya masih tetap utuh dan kembali keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi yang mereka temukan inilah yang selanjutnya mereka ambil, lalu dicuci bersih serta disiangi antara biji kopi dengan kotorannya. Selanjutnya, para pekerja melakukan penyangraian biji kopi yang telah dibersihkan dan membukanya menjadi bubuk kopi lalu diseduh dengan air. Dari ketidaksengajaan inilah tercipta kopi luwak dengan cita rasa yang khas dan memiliki harga jual yang mahal di pasaran. Salah satu lokasi pemberdayaan kopi luwak di Indonesia yang juga melakukan ekspor kopi luwak ke luar negeri berlokasi di Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tempat ini didirikan pada bulan Januari tahun 2012 dari seorang dokter hewan bernama Sugeng Pujiono, di mana berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai luwak sebagai penghasil kopi dengan segudang manfaat serta memiliki harga yang fantastis. Kopi luwak Cikole juga berperan dalam membantu perekonomian warga sekitar wilayah Cikole, mulai memberdayakan karyawan dari masyarakat sekitar, baik karyawan di kafe yang merupakan tempat breeding luwak, juga sebagai petani di perkebunan kopi yang berlokasi di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Wisatawan yang datang tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara yang membuat kopi luwak Cikole terkenal dari mulut ke mulut. Kopi luwak Cikole sudah melakukan ekspor ke banyak negara seperti Belanda, Amerika, Perancis, dan Uni Emirat Arab. Tetapi, untuk menjaga orisinalitas dan kesehatan luwak, ekspor dibatasi sesuai dengan kemampuan dari pihak kopi luwak Cikole. Ini di kandang ada dua penyakit. Yang pertama itu jamur, yang kedua itu stres. Nah, gimana sih? Kan kalau stres juga bisa ngaruh tuh ke produksi si kopinya. Dari Bapak dan atau teman-teman yang ada di sini, gimana sih cara mengantisipasi itu? Ya, pokoknya gini, kalau untuk penyakit kan yang pertama jamur. Jamur kan kata tempatnya kan tapi kan lupa. Ya kita dengan tempat itu dikasih kayak kandangnya itu dikasih ventilasi udara yang lebih, dan juga atasnya kita pakai fiber. Ada beberapa pakai fiber biar matahari langsung itu bisa menghangatkan ruangan itu. Nah, untuk yang stres, karena stresnya hewan itu kan memang kebanyakan karena di dalam kandang terus. Nah, di saat kalau luar stres itu mungkin yang musim kawin. Jadi kalau hewan sama dengan hewan peliharaan, kalau dia tingkahnya aneh itu kan kalau udah masuk emang musim kawin kan emang harus kawin. Itu. Dan juga di sini luar ya seumur hidup. Umur lupa itu kan sampai 12-13 tahun. Jadi biasanya kalau dilepas biarkan itu
ada kerjasama dengan pemerintah juga? Enggak. Apa dilepaskan sendiri? lepas sendiri. Lebih santai kawan. Santai kawan. Kalau keluar tiba-tiba, oh katanya baik san. Gimana? Udah lama kerja di sini? Udah 2 tahun ya di sini san. Kopi Arabica dipilih karena lebih banyak disukai oleh mayoritas orang dan memiliki kadar kafein yang lebih rendah. Selain itu, kopi Arabica juga sangat cocok untuk ditanam di dataran tinggi, seperti di kaki Gunung Tangkuban Perahu, yang menawarkan iklim dan tanah yang ideal bagi tumbuhnya biji kopi berkualitas. Lingkungan alami di Cikole menjadi habitat yang ideal bagi luwak. Salah satunya ialah luwak pandan, yang merupakan jenis hewan yang digunakan untuk memproduksi kopi luwak. Biji kopi Arabica yang telah melewati proses pencernaan luwak dikumpulkan dengan teliti, dan dipastikan bahwa hanya biji yang bersih dan berkualitas tinggi yang digunakan dalam proses selanjutnya. Setelah dikumpulkan, biji kopi dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran, lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Salah satu rahasia cita rasa khas dari kopi luwak adalah proses penyangrai tradisional yang dilakukan secara manual, yang memperkaya rasa kopi dengan sentuhan lokal. Kopi luwak Cikole dikenal dengan perkebunan kopi Arabica dan breeding luwak yang berkualitas. Mereka memproduksi kopi luwak untuk ekspor global sambil menjaga kesejahteraan luwak melalui praktik etis. Ekosistemnya itu masih banyak, karena kan di sini masih banyak hutan. Nah, hutan yang di atas itu nyambung sampai ke Tambukan. Nah, bahkan masih di kayak kampung-kampung ini masih banyak luwak itu. Yang bisa makan kopi kan luwak itu hanya pandan, bulan, cawe binturong. Nah, kalau binturong kan kita belum pernah coba binturong karena kan ini di hidung. Karena proses kopi luwak itu lebih ribet atau lebih lama dari kopi yang lain. Nah, kalau dari kopi yang lain, buah ceri atau buah kopi yang merah itu dipanen, setelah itu dikeringin, terus di roasting jadi serbuk, dijual, selesai. Nah, kalau kopi luwak kita kasih kopinya, terus dimakan oleh luwak, diproses, dijemur sampai kering itu kurang lebih 3 minggu kalaupun panas. Jadi kalau pagi sampai sore panas itu kurang lebih 3 minggu. Apalagi kalau cuaca kayak gini kan, nah belum jelas. Nah, terus perawatan dari luarnya. Jadi meskipun di sini tempat atau kafe tempat produksi kopi luwak, tak serta merta kita tuh mengkonsumsi waktu untuk makan kopi. Jadi ada jadwal makannya. Karena kita balik lagi untuk kita kesejahteraan hewan diutamakan. Selain meminum langsung di kafe yang terletak di Cikole, kopi ini juga dipasarkan melalui marketplace online. Pak Sugeng, sebagai pemilik kopi luwak Cikole, juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dan instansi-instansi untuk mengadakan workshop mengenai kopi luwak sekaligus berwisata di lokasi ini. Wisatawan yang berkunjung ke kopi luwak Cikole tidak hanya datang dan langsung memesan kopi. Ada pemandu yang akan mengajak berkeliling untuk melihat tempat pembiakan luwak dan menjelaskan tahap pemrosesan kopi luwak, mulai dari biji kopi hingga menjadi secangkir kopi yang nikmat. Ini berlaku tidak hanya untuk wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan luar negeri. Kopi luwak memiliki harga jual yang sangat mahal, yakni Rp225.000 untuk 50 gram hingga Rp2.800.000 untuk 1 kg. Selain kopi luwak bubuk yang biasa, terdapat beberapa varian jenis lainnya, yakni kopi original yang berasal dari luwak betina, kopi stamina yang berasal dari luwak jantan, dan kopi brown atau kopi luwak bubuk yang dicampur dengan gula merah. Setiap cangkir kopi luwak dari Cikole adalah perpaduan sempurna antara proses alami, keterampilan petani, dan rasa yang luar biasa. Dari tanah subur Cikole hingga secangkir kopi di tangan konsumen, kopi luwak merupakan wujud harmonisasi alam dan tradisi, sebuah pengalaman yang tak tertandingi.